Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru. Haleluya.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Hosea 6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu di dalam kitab Imamat ada banyak aturan-aturan tentang korban yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam kitab Hosea, Tuhan mengatakan lebih menyukai pengenalan akan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai bangsa Indonesia, kalau ditanya siapa presiden kita, maka seluruh rakyat Indonesia, bahkan anak-anak tahu Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Tetapi kalau ditanya, apakah saudara kenal dengan dia? Nah, kebanyakan mungkin tidak kenal. Kalau bilang tahu, seluruh Indonesia tahu presidennya, namanya siapa. Karena apa? Yang namanya kenal itu berarti perlu waktu, perlu fellowship yang terus menerus. Maka dia akan semakin kenal siapa orang yang menjadi lawan bicaranya, karena terus menerus. Demikian juga saudara dan saya, waktu kita ditebus oleh darah Yesus dari dosa-dosa kita, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1:12 bahwa kita disebut anak-anak Allah. Tetapi pengenalan kita kepada Allah kita, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus yang sudah mau mati dan menebus kita dari segala dosa kita, maka itu diperlukan waktu, diperlukan konsistensi terus menerus. Supaya apa? Kita mengenal
siapa Allah kita, siapa Bapa kita, siapa Tuhan Yesus yang sudah mau mati buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu lebih suka pengenalan akan Allah. Karena kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan takut, tidak akan khawatir. Karena apa? Kita kenal siapa Allah kita. Kita kenal siapa Bapa kita. Kita kenal siapa Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman akibat dosa. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu tahu bagaimana caranya kita supaya lebih mengenal siapa Allah kita. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari berarti ada usaha. Cari berarti ada keinginan. Cari, yang namanya mencari itu diperlukan yang namanya konsistensi. Sebelum menemukan apa yang dicari, tidak akan berhenti untuk terus berusaha. Nah, inilah yang perlu kita miliki di dalam hidup kita, agar supaya kita mengenal siapa Allah kita yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Mengenal siapa Yesus Kristus yang mau mati buat saudara dan saya. Mengenal Bapa kita yang baik yang ada di sorga. Cari, usaha. Ada usaha, ada keinginan, ada kemauan, dan ada ketekunan dan konsisten. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang Kristen mencari, tapi kadang-kala pada waktu mencari belum ketemu sudah berhenti. Karena apa? Merasa bosan, merasa jenuh. Wah, saya sudah lakukan, tapi saya belum mendapatkan. Saudara, cari itu tidak kenal menyerah. Tidak kenal menyerah. Karena apa? Kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan bukan hanya itu aja. Di dalam kitab Amos 5 ayat 4 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Dia, maka kita akan hidup. Karena apa? Pada waktu kita mencari Allah kita, bertemu dengan Dia, maka kita akan merasakan kasih dan kebaikannya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun setiap langkah kaki kita, membimbing kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak tekanan, ada banyak himpitan. Karena itulah yang namanya orang hidup. Tetapi bukan berarti dengan semua kesulitan tantangan yang ada membuat kita menyerah. Tidak. Kita mencari Tuhan, karena Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, agar supaya kita bisa melewati semua tantangan yang ada di hadapan kita. Karena firman Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang hanya Tuhan yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Sama seperti pada waktu Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Jadi kehidupan itu hanya datangnya daripada Tuhan saja. Tapi ada banyak orang akhir-akhir ini merasa bahwa dia bisa hidup bukan karena Tuhan, bukan karena orang-orang di sekitarnya, tapi karena kehebatannya. Makanya ada banyak orang sekarang di negara-negara maju
ya khususnya di Eropa, di Amerika. Ateis artinya apa? Mereka nggak perlu Tuhan, nggak percaya ada Tuhan, karena mereka berpikir dengan segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat, mereka semua merasa nyaman. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya semua orang akan berhadapan dengan namanya kematian. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, artinya kematian kekal. Kematian kekal itu diterjemahkan kemana? Ke neraka. Sementara firman Tuhan mengatakan orang yang percaya kepada Yesus memperoleh yang namanya hidup yang kekal. Hidup kekal itu di mana? Di rumah Bapa, itu di surga. Artinya di dalam hidup ini setiap orang nanti pasti akan mengalami, yaitu namanya kematian. Tetapi bagi orang yang percaya, yang mencari Tuhan, pada waktu mati memang tubuh jasadnya dikuburkan ke dalam tanah, tapi rohnya hidup selamanya pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara dikasih, makanya firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, makanya kita perlu mengenal siapa Allah kita, supaya kita memperoleh yang namanya kehidupan. Karena memang hanya Dia yang menawarkan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih, jadi jangan gampang menyerah. Cari. Ya sama seperti orang kalau mau mencari katakan berlian atau apa, dicari, diusahakan dengan kerja keras, dengan segala effort yang ada agar supaya dia menemukan apa yang dicari. Demikian juga saudara dan saya, supaya kita memperoleh hidup, maka kita harus mencari Tuhan, bertemu dengan Dia, karena memang hanya Tuhan saja yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Di luar itu tidak ada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu akhir-akhir ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka mungkin kita bisa terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sudah tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tapi kalau kita mencari Dia, maka Allah Roh Kudus yang diberikan buat saudara dan saya sebagai penolong akan menolong kita untuk menemukan Allah kita yang sebenarnya, supaya apa? Kita memperoleh yang namanya hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita kalau mau mengenal Tuhan dalam Mazmur 1:2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam. Beda membaca dan merenungkan. Membaca mungkin satu hari saudara bisa baca satu pasal dalam Alkitab bisa selesai. Tapi yang namanya merenungkan itu terus menerus. Mungkin gak satu pasal, mungkin cuma satu ayat saja. Saudara renungkan mulai dari pagi hari sampai nanti malam hari. Saudara renungkan. Nah, pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus, penolong, guru yang agung, itu akan menerjemahkan, memberikan pewahyuan kepada saudara apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan yang saudara renungkan siang dan malam. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kaki kita. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan pencerahan. Supaya apa? Kita mengenal siapa Allah kita, dan kita tahu bagaimana kita jalan di muka bumi ini berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak salah jalan, sehingga kita tidak melenceng dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu juga memerlukan
Ya, namanya merenungkan itu memerlukan ketekunan. Hari ini saudara renungkan seolah-olah sepertinya, oh saya kok belum mengerti ya, belum mendapatkan kewahyuan, belum mendapatkan pencerahan. Besok renungkan lagi firman Tuhan yang sama. Dan saya yakin yang sungguh-sungguh Roh Kudus pasti akan singkapkan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan kita kenal siapa Allah kita, yaitu melalui firman-Nya. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Maka kita akan kenal, oh ternyata Tuhanku berkata. Contoh Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia berjanji, aku tidak akan kekurangan. Saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, Roh Kudus memberikan pewahyuan pencerahan, maka saudara semakin kenal siapa Allah. Ternyata Allahku itu luar biasa. Dia berkata, aku tidak akan kekurangan. Artinya apa? Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara akan semakin mengenal siapa Allah. Bukan hanya tahu, tapi kita semakin mengenal Dia. Dengan saudara merenungkannya, Roh Kudus memberi pencerahan dan saudara mulai menjalaninya di dalam kehidupan saudara. Melalui pergumulan-pergumulan diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Saudara ngerti apa yang firman Tuhan katakan dan saudara melakukannya, dan saudara memperoleh pengalaman berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara tahu ternyata Allahku benar. Ternyata Allahku benar. Sebagaimana apa yang firman-Nya katakan. Jadi artinya ada proses juga diizinkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Kita kenal siapa Tuhan kita melalui firman-Nya. Jadi bukan hanya tahu tapi kenal. Kadang-kala kita kalau mendengar kesaksian ada banyak orang, apakah itu sakit disembuhkan, ada masalah hutang tiba-tiba, oh ada yang memberkati dilunasi. Wah, waktu kita mendengar gini kan, wih, luar biasa ya. Nah, tetapi kan orang yang bersaksi itu untuk mengalami seperti apa yang dia ceritakan, mengalami pergumulan, perjuangan, artinya diproses. Demikian juga saudara dan saya diproses. Supaya apa? Secara pribadi kita hanya kenal, bukan tahu, tapi aku kenal siapa Allahku yang memanggilku, tidak pernah meninggalkanku. Haleluya. Yang terakhir, setia. Saudara, Allah yang memanggil di dalam 1 Korintus 1:9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, saudara. Setia. Allah yang memanggil kita setia. Jadi kalau kita mau mengenal siapa Allah kita, juga dibutuhkan yang namanya setia, saudara. Setia sampai akhir. Ada banyak orang tidak setia sampai akhir. Di tengah jalan sudah putus, menyerah karena situasi yang ada. Tapi kalau dia mengenal Tuhan, dibutuhkan yang namanya setia. Karena Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan. Saudara, Tuhan mau akhir-akhir ini, ya, kita tahu sekarang akhir zaman, wah teknologi juga kemajuannya luar biasa. Tuhan tuntut setia, setia, maka kita akan semakin kenal siapa Allah kita. Karena Allah kita pun setia, yang memanggil kita itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita kenal Allah kita, maka kita tidak akan takut di dalam menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5:24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, Dia yang memanggil kita setia dan akan menggenapinya. Makanya
diperlukan kesetiaan di dalam pengenalan akan Tuhan. Berjalannya waktu, kita setia, pengenalan kita kepadanya semakin bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah, sama seperti Paulus. Maka Paulus berkata di dalam Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki mengenal Dia. Paulus, kita tahu perjanjian baru sebagian besar tulis oleh Paulus, tetapi dia berkata yang ku kehendaki mengenal Dia. Dulu dia bilang, wah, kekayaan, kehormatan, jabatan dulu ku anggap untung, tapi karena pengenalan akan Kristus, dia berkata itu sekarang ku anggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Artinya dia memahami betul pengenalan akan Allah itu adalah segala-galanya, karena kalau dia kenal siapa Allahnya, dia akan memiliki semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kasih, dan semua hal-hal yang baik. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kenallah siapa Allah, bukan tahu, tapi kenal, karena itu yang Tuhan mau. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap jemaat, Allah Roh Kudus yang kau tuntun mereka, agar supaya mereka mengenal siapa Allahnya lebih dalam lagi, melalui pengalaman pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan semakin mengenal siapa Allahnya, yang memanggilnya, yang menebusnya adalah Allah yang setia, dan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, memberkati setiap jemaat Tuhan. Haleluya, amin.